ini bukan tempat bermain, di mana kita bisa berlarian sesuka hati. Bukan juga tempat hiburan yang menyenangkan, karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat, 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silompari TV? Senang saya Iqbal tentunya kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang santai bersama narasumber, di mana kami akan memberikan informasi-informasi terkini dan pastinya up to date. Dan narasumber kita hari ini yaitu Manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau, Bapak Mustafa. Langsung saja kita sapa. Bagaimana kabarnya Pak Mustafa? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa tetap sekali. Semangat. Wah, ada tetap semangat meskipun ini kita masih dalam wabah COVID-19 ya Pak. Iya, ya? betul sekali. Baik Pak Mustafa, kamu tahu sibuk apa nih sekarang Pak? Alhamdulillah. Saya sapa dulu para pemirsa Silompari TV. Semangat pagi semuanya para pemirsa Silompari TV. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kami di PLN saat ini dalam fase yang kedua ya, setelah kemarin ada fase pandemi. Benar sekali. Sekarang kita sudah memasuki fase new normal. Arahan terbaru dari manajemen pusat bahwa kita akan mulai persiapan memasuki fase new normal. New normal, tapi sampai saat ini baru dalam bahasan ada 3 tahap pelaksanaan. Yang paling utama saat ini persiapan dari kami adalah tetap mengutamakan keandalan pasokan listrik dulu. Benar. Ya, karena banyaknya kegiatan di rumah sehingga kebutuhan akan listrik di dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Tujuan utama kami sekarang, fokus utama kami adalah menjaga kehandalan sesuai dari arahan manajemen pusat. Baik, nah kita tahu nih ya, wabah corona ini kan kita tidak tahu wabah COVID kapan berakhirnya, dan saat ini kita sudah berada di fase new normal. Apakah ada kebijakan baru nih dari PT PLN terkait dengan kebijakan new normal ini sendiri Pak? Oke, terkait kondisi new normal, baru kurang lebih 2 hari yang lalu mulai disosialisasikan dari manajemen pusat bahwa PLN akan memasuki fase new normal juga yang sama seperti diarahkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya akan ada perubahan, antara lain pada bulan Juni itu ada fase namanya fase persiapan new normal. Kita akan mempersiapkan seluruh kebutuhan akan fase new normal tadi, seperti akan bagaimana bentuk ruangan pelayanan yang baru nanti, seperti apa, harus ada sekat antara pelayanan dan konsumen. Kemudian bagaimana tata cara kita dalam work from office, WFO-nya nanti, apakah akan ada shift pelaksanaan pekerjaan. Rencananya akan diatur nanti adalah ada pegawai yang masuk dari jam 7.30, kemudian pulang jam kurang lebih jam 15.30. Nanti ada juga pelanggan pegawai yang agak bergeser waktunya, masuk jam 08.00, nanti pulangnya pun berbeda. Jadi tidak terjadi gelombang masuk kerja yang berbarengan. Jadi ada ritmenya nanti diatur. Kemudian perubahannya juga adalah nanti pelanggan pada fase pelaksanaan new normal sekitaran bulan Juli nanti, sebelumnya kami tidak bisa menerima pelanggan untuk konsultasi, pengaduan atau mengajukan permohonan. Mungkin nanti di bulan Juli di fase pelaksanaannya itu kita akan mulai menerima pelanggan, dan nanti pada bulan Agustus nanti akan kita evaluasi terkait pelaksanaan new normal di PLN. Baik, jadi tetap ada kebijakan-kebijakan yang terjadi atas new normal sendiri Pak ya. Betul. Kalau untuk skema tarif nih, apakah ada perubahan juga atau ada kebijakan lain yang akan diberikan untuk kita sebagai konsumen? Betul sekali. Kondisi di PLN sebagaimana kita ketahui adalah merupakan BUMN yang di bawah kendali dari beberapa kementerian. Secara tarif itu akan diberlakukan secara terpusat, secara nasional, tidak terjadi lokal tarif. Saat ini yang masih berlaku ada kebijakan waktu kondisi pandemi kemarin, yaitu pembebasan tagihan untuk pelanggan tarif daya R1 450, kemudian diskon 50% untuk R1 daya 900 yang subsidi. Yang tidak ada M-nya ya, yang R1 aja, nggak ada R1 aja ya. R1 aja. Kemudian yang terbaru adalah pembebasan tagihan untuk pelanggan B1 450 dan I1 450. Itu nanti akan berlaku yang untuk yang terbaru itu sampai bulan September kurang lebih nanti. Berarti memang ada golongan-golongan tertentu ya?
Betul sekali, ada beberapa golongan tertentu yang oleh pemerintah pusat dilakukan kebijakan pembebasan tagihan dan diskon. Baik, nah kalau untuk penerapan tarif ini bagaimana sih Pak penggunaannya Pak? Pelaksanaannya di lapangan, untuk pelanggan-pelanggan yang mendapatkan pembebasan tagihan seperti daya R1 450, itu kalau dia pelanggan pasca bayar, itu pada awal bulan setelah terjadi billing oleh PLN, setelah menghitung tagihan di lapangan, itu otomatis oleh PLN pusat akan dilakukan flagging lunas, dinyatakan lunas pada awal bulan. Jadi tidak ada tagihan lagi ke pelanggan. Itu secara otomatis? Otomatis, kurang lebih di tanggal 2 atau tanggal 3 itu di flagging. Namanya di flagging itu dilunaskan oleh sistem terpusat. Sistem terpusat ya? Iya. Baik, jadi sangat membantu sekali tentunya ya. Berdasarkan arahan dari manajemen pusat, memang sesuai dengan arahan presiden juga, ini targetnya untuk membantu beberapa masyarakat yang terdampak akan pandemi ini, terutama di masyarakat yang berada di level bawah agar agak ringan. Lebih meringankan beban tentunya. kehidupannya. Iya, benar sekali. Baik, masih banyak saya pertanyakan saya berikan kepada Pak Mustafa. Iya. Kita akan beri sejenak tentunya untuk pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Alam mengajarkan kita untuk siap. Untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini dan masih bersama Bapak Mustafa, yaitu manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan santai kita hari ini. Baik Pak Mustafa, Baik. saya masih tertarik membahas tarif nih ya, skema tarif yang perubahan ini sendiri. Oke, siap. Sebenarnya dasar penerapan tarif ini seperti apa nih Pak? Dasar penerapan tarif yang terbaru itu memang ada instruksi tersendiri dari manajemen pusat langsung berdasarkan dasarnya adalah salah satunya instruksi dari Bapak Presiden waktu itu kan, bahwa beberapa golongan tertentu di tarif PLN akan dibantu dalam hal pembebasan tagihan dan diskon. Jadi langsung dari dasarnya dari arahan dari Bapak Presiden. Baik, tapi ini apakah menjadi suatu dilema nih bagi PT PLN sendiri atas adanya perubahan skema tarif ini, karena ini hanya untuk orang-orang yang masuk golongan saja. Iya. Padahal semuanya kita tahu kita semua terdampak pandemi gitu ya. Betul sekali. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Memang menjadi tantangan tersendiri buat kami di lapangan dalam hal yang paling awal sendiri, dalam hal menjelaskan ke beberapa pelanggan yang komplain ke kantor. Kenapa kok tetangga dia dapat, kok dia nggak dapat ya? Iya. Nah, setelah kita jelaskan bahwa aturan yang berlaku seperti ini, bahwa yang terdaftar sebagai di database percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia (TNP 2K) itu yang dapat. Nah, apabila dia tidak terdaftar di situ, memang otomatis tidak mendapatkan. Karena parameter yang diambil oleh pemerintah adalah daftar-daftar penduduk atau masyarakat yang terdaftar di Bank Data Terpadu di Kementerian Sosial. Baik, jadi memang benar-benar data tersebut valid. Iya, Ya? betul sekali. Nah, kalau untuk rencana skema tarif ini sampai kapan nih Pak? Apakah sampai berakhir wabah corona kita tidak tahu kapan, atau memang sudah ada batas sampai akhir tahun saja, atau seperti apa ini? Baiklah, untuk pelaksanaannya sendiri, kami sangat tergantung dengan instruksi dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini Bapak Presiden, seperti untuk tarif R1 450 dan diskon 50% R1 900 yang subsidi,
itu berlaku awalnya hanya 3 bulan kemarin kan, Iya. hanya 3 bulan. Kemudian yang terbaru lagi B1 450 dan I1 450 itu berlaku 6 bulan. Baik. Nah, nanti biasanya apabila ada perpanjangan itu akan dikonfirmasi lagi oleh pemerintah pusat. Berarti Itu. kemungkinan besar ya Kemungkinan besar mungkin akan diperpanjang mungkin. Tapi kita lah ya. belum tahu ya? Belum tahu. Kita belum karena- tahu tentunya. Iya. Kalau boleh tahu nih, apakah PLN mengalami kerugian atas perubahan skema tarif ini tentunya untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 ini sendiri? Iya. Dalam kapasitas ini ya, karena kami di sini ada unit pelaksana Iya. yang tidak ikut menghitung laba rugi perusahaan. Pada dasarnya nanti bisa kami perpanjangkan apabila ada rilis dari manajemen pusat terkait untung rugi masalah pandemi ini, karena bukan bidang kami untuk menyampaikannya. Tapi kita tidak tahu ya apakah Tidak mengalami tahu. kerugian atau keuntungan, tapi setidaknya mungkin ini sedikit bisa dikatakan agak merugi sedikit sih, bisa seperti itu mungkin ya. Karena PLN ini kan adalah perusahaan BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal melaksanakan kewajiban pelayanan kelistrikan, sehingga tarifnya pun diatur secara terpusat, sehingga masalah untung rugi itu menjadi kewenangan Kantor pusat langsung. kantor pusat dan pemerintah. Dalam hal Baik. ini mana yang disubsidi, mana yang mau yang disubsidi silang. Iya. Karena PLN sendiri sampai sekarang kan semacam subsidi silang. Iya, Beberapa daerah yang untung, Beberapa mensubsidi daerah yang masih notabene merugi dalam hal operasional. Nah, menyikapi daripada subsidi silangnya sendiri, bagaimana menyikapi warga atau masyarakat yang, apakah banyak masyarakat yang langsung ke sini untuk bertanya kenapa saya tidak dapat, kenapa tenaga saya dapat gitu kan? Atau Betul mungkin sekali. mereka membuat surat nih, atau langsung dari media sendiri, atau gimana nih biasanya? Yang awal sekali sekitaran di bulan April ya kemarin ya, di awal-awal April banyak pelanggan datang ke sini. Datang ke sini bertanya kenapa kok kami yang notabene katanya kami juga merasa miskin dia ya kan, Baik. mengatakan bahwa kami pun juga orang susah, rumah kami pun juga rumah papan atau tadi kenapa kami nggak dapat. Akhirnya kami jelaskan memang awalnya mereka pun menganggap bahwa PLN yang menentukan masyarakat yang berhak subsidi tadi, dianggapnya PLN yang berhak menentukan. Akhirnya kami jelaskan bahwa yang berhak menentukan adalah tetap ke pemerintah Pusat. daerah dan pusat. Baik. Jadi diawali dari pendataan oleh aparat setempat seperti kelurahan, kemudian naik ke kecamatan. Nah, disitulah nanti dientrikan ke data pusat terpadu, bank data terpadu, dan diverifikasi apabila benar-benar layak untuk disubsidi, mereka akan masuk ke bank data terpadu dan akan otomatis mengeling ke datanya PLN. Baik. Jadi PLN cukup mengentrikan NIK, nanti akan ada pemberitahuan bahwa NIK ini layak subsidi atau tidak, itu saja. Akhirnya kami arahkan ke pemerintah setempat sekecamatan agar kalau merasa berhak mendapat subsidi silakan diurus ke sana. Akhirnya mereka setelah 1 kali 2 kali datang akhirnya mengerti juga mereka. Tapi dalam satu hari selalu ada ya hadir? Pada awalnya sangat ramai sekali di sini. Sehari itu bisa mungkin sampai 10-15 yang datang. Bahkan kadang-kadang sekali datang sampai bergerombol 3-4 orang gitu kan yang mengadukan masalah itu. Namun memasuki bulan kedua, orang-orang yang sudah jelaskan tadi tidak kembali lagi. Mereka sudah tahu bahwa rute mengurus subsidi tadi bukan ke PLN, tapi harus ke bank data terpadu, ke Kemensos. Tapi itu sangat mengganggu kah? Tidak? Itulah seni dalam melayani. Tapi asik ya? Iya. Tapi tidak ada yang aksi demo, aksi massa tidak ada ya? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat lindungan dari Allah. Alhamdulillah tidak ada yang sampai terjadi demo-demo segala macam. Baik. Untuk harapan terkait tarif PLN dan kelistrikan di Indonesia, kita akan tanya kembali nanti, kita sambung kembali. Oke. Untuk pemirsa di rumah tentunya telah bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini.
Sebuah kesadaran ketika kita bekerja bahwa semua dilakukan untuk kebaikan. Namun kebaikan yang dilakukan tidak ada artinya tanpa kehati-hatian. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini. Dan kita akan lanjutkan bincang santai kita di hari ini bersama Bapak Mustafa. Baik Pak Mustafa. Oke. Harapan nih ya, terkait kebijakan PLN ini sendiri tentunya untuk listrik di Indonesia. Ini kami persilakan. Oke, harapannya dari beberapa kebijakan yang sudah digelontorkan ya oleh pemerintah pusat melalui PLN dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan kelistrikan Indonesia, harapannya masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan pandemi COVID-19 di Indonesia ini harapannya dapat memberikan keringanan dalam hal pembebasan TGN tadi, sehingga efek ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat sedikit diredam dari bidang kelistrikan. Kemudian harapannya juga mereka juga bisa lebih fokus dalam hal meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, karena salah satu beban rutin mereka setiap bulan seperti tagihan listrik tadi sudah sedikit berkurang. Baik. Itu intinya. Dan seperti biasa Pak Mustafa, di segmen ketiga kami mempersilahkan narasumber kami untuk memberikan himbauan atau mungkin informasi terupdate yang dapat diberikan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Kami persilahkan Pak Mustafa. Baik, kepada seluruh pemirsa Silampari TV, kami dari PT PLN Persero ULB Lubuk Linggau yang melayani wilayah kerja di Kota Lubuk Linggau, sebagian kecamatan di Musirawas yaitu di Selangit dan Trawas, kemudian seluruh di Kabupaten Musirawas Utara. Kami memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan terutama pelanggan-pelanggan di lingkungan PLN ULB Lubuk Linggau. Yang pertama adalah kondisi pandemi ini memang sama-sama kita rasakan sangat memberatkan kondisi kita, baik dari sisi ekonomi di pelanggan dan sisi kami sebagai perusahaan pelayanan publik ya, karena sangat terasa sekali bagaimana penurunan konsumsi energi listrik di tarif-tarif bisnis dan tarif-tarif industri dan sosial karena terjadinya work from home. Dan setelah kami monitor, ternyata ada kenaikan konsumsi listrik di tarif-tarif rumah tangga. Jadi kami memberikan himbauan agar lebih bijaksana dalam menggunakan listrik di rumah, terutama selama masa work from home. Karena kenaikan konsumsi listrik di rumah tangga ini kadang-kadang tidak tersadari karena menjadi kegiatan rutin setiap hari menghidup matikan lampu, menggunakan pompa air, AC dan sebagainya, dan televisi. Dan begitu terjadi billing tagihan, kadang-kadang masyarakat terkejut karena mereka sendiri memakai listrik itu seperti refleks menghidup matikan lampu, televisi segala macam, agar lebih bijaksana dalam memakai listrik selama di rumah. Kemudian selama masa pandemi ini pun kami selalu berfokus utama dalam hal keandalan kelistrikan, karena kami menyadari kebutuhan utama di rumah salah satunya selain masalah sembako ya, masalah listrik adalah kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan, karena di zaman milenial sekarang nih ya, milenium seperti ini, ibaratkan ketika tidak ada listrik tuh mau bernafas pun sulit karena pasti ketinggalan informasi, tidak bisa mengolah bahan makanan dan segala macam. Kemudian yang ketiga, bantu kami dalam meningkatkan kehandalan listrik apabila ada potensi-potensi seperti pohon atau binatang yang dekat dengan jaringan tegangan menengah kami, agar disampaikan ke kami agar kami melakukan eksekusi dan antisipasi. Dan yang ketiga, himbauan dari kami kepada pelanggan, walaupun di masa pandemi seperti ini, besar harapan kami pelanggan tetap lancar dan rutin melaksanakan pembayaran listrik, rekening listrik tanggal 2 setiap bulannya. Karena kelancaran para pelanggan sekalian dalam hal melunasi tagihan listrik tersebut akan membantu dan sangat membantu kami dalam hal terus menjaga kehandalan pasokan dan kapasitas pasokan listrik di ULB Lubuk Linggau dan nasional secara umumnya.
Itu dari kami intinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Mustafa, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa di rumah dan khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang saya tanyakan, masih banyak yang harus saya perbincangkan, tapi karena waktu yang begitu singkat, mungkin nanti akan ada pertemuan yang kedua. Siap. Kita selalu terbuka untuk benar rekan sekali. sekalian. Dan terima kasih di rumah, saya sudah bicara kita hari ini bersama manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau, Bapak Mustafa. Dan ini artinya saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini. Semoga tayangan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.